Saya bersumpah. Hello Technolovers, pada hari Minggu 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, di balik pelantikan tersebut tentu saja setiap orang ingin tahu siapa yang akan menjadi ibu negara, apalagi kita tahu bersama kalau sudah sejak lama Prabowo hidup sendiri. Apakah mungkin bagi Indonesia untuk pertama kalinya tidak akan memiliki ibu negara untuk mendampingi presiden terpilih selama 5 tahun ke depan? Titik Soeharto adalah putri Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memiliki hubungan yang cukup kompleks. Mereka menikah pada tahun 1997, namun bercerai pada tahun 2006. Keduanya dikaruniai seorang putra, yakni Didit Hedi Prasetyo yang kini berprofesi sebagai perancang busana internasional. Meskipun pernikahan mereka berakhir, keduanya tetap berkomunikasi dan berinteraksi dalam konteks politik, terutama mengingat latar belakang mereka yang sama-sama terlibat dalam dunia politik Indonesia. Setelah bercerai, Titik tetap aktif di politik termasuk menjadi anggota DPR, sementara Prabowo melanjutkan karir politiknya dengan mendirikan Partai Gerindra dan mencalonkan diri sebagai presiden. Meskipun tidak lagi menikah, mereka masih sering terlihat berdekatan dalam acara-acara politik dan tetap menghormati satu sama lain. Lantas, seberapa pentingkah ibu negara? Ibu negara adalah sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan sebuah negara, baik dari segi simbolis maupun fungsional. Dalam banyak budaya, ibu negara tidak hanya menjadi pasangan dari presiden atau pemimpin negara, tetapi juga merupakan representasi dari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Secara simbolis, ibu negara seringkali dianggap sebagai panutan, yang mencerminkan citra keluarga yang harmonis, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku yang positif. Dalam konteks ini, perannya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan dan pemerintahan. Ibu negara yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan dapat membantu membangun citra negara yang lebih baik di mata dunia internasional. Misalnya melalui partisipasinya dalam program-program sosial, yang bisa menarik perhatian terhadap isu-isu tertentu yang memerlukan perhatian global. Di sisi lain, peran fungsional ibu negara juga sangat signifikan. Banyak ibu negara terlibat dalam berbagai inisiatif yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka seringkali mendukung dan menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya, ibu negara bisa menjadi duta untuk kampanye kesehatan, mempromosikan pentingnya pendidikan anak-anak, atau berfokus pada isu-isu pemberdayaan perempuan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tersebut, tetapi juga dapat mempengaruhi kebijakan publik. Ibu negara juga memiliki peran dalam diplomasi sosial. Dalam banyak kesempatan, ibu negara diundang untuk menghadiri acara-acara internasional, di mana ia dapat menjalin hubungan dengan ibu negara dari negara lain, serta membangun jaringan yang dapat bermanfaat bagi negaranya. Melalui hubungan ini, ibu negara dapat mempromosikan budaya dan nilai-nilai yang ada di negaranya, serta memperkuat kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Selain itu, ibu negara seringkali menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat mendengarkan aspirasi dan keluhan rakyat, serta membawa isu-isu tersebut ke perhatian suaminya atau pemimpin negara. Dengan cara ini, ibu negara dapat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam situasi krisis, kehadiran ibu negara juga bisa memberikan harapan dan semangat kepada rakyat. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua ibu negara memiliki peran yang sama, tergantung pada konteks budaya, politik, dan sejarah negara tersebut. Di beberapa negara, peran ibu negara mungkin lebih terbatas, sementara di negara lain ia bisa sangat aktif dan berpengaruh. Dr. Atikah Nur Alami atau Tikal, peneliti BRIN, menyatakan bahwa dalam catatan sejarah, ibu negara berfungsi sebagai pilar bagi presiden yang pernah memimpin Indonesia. Soeharto misalnya telah mengalami kesulitan sejak Tin meninggal pada tahun 1996. Bersama dengan krisis moneter, dia menyatakan beberapa orang menyebut ibu negara berperan penting, dan itu terlihat ketika Ibu Tin berpulang. Pak Harto kemudian goyah, dan sisi pemerintahan dan yang lain itu menunjukkan bahwa ada satu pilar yang mungkin membuatnya goyah. Dalam kesimpulannya, ibu negara memiliki peran yang multifaset dan sangat penting dalam kehidupan sebuah negara. Dari aspek simbolis yang memperkuat identitas nasional hingga peran fungsional dalam mendukung program sosial dan diplomasi.
Kehadirannya dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, memahami pentingnya peran ibu negara adalah langkah awal untuk menghargai kontribusi mereka terhadap pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Indonesia tanpa ibu negara. Kehadiran ibu negara kembali dipertanyakan setelah kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Meskipun dia pernah menikah dengan putri mantan Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi, yang juga dikenal sebagai Titik Soeharto, mereka bercerai pada tahun 1998. Tidak masalah jika presiden memerintah tanpa ibu negara, dia menyatakan bahwa tidak ada aturan resmi yang menetapkan bahwa presiden harus didampingi ibu negara. Yang ada, presiden didampingi oleh wakil presiden dan menteri. Jadi jika dibilang harus ada, ya atau tidak. Namun, ia percaya bahwa sebagai akibatnya, peran sosial ibu negara akan hilang. Dia mengatakan, dalam konteks sosial budaya, artinya sosial kemasyarakatan dalam konteks Indonesia perlu sebagai kekuatan penyeimbang. Laki-laki biasanya dianggap keras, punya personifikasi yang sulit, dan tidak dapat dinegosiasikan. Tapi didampingi ibu negara bisa melembutkan garis keras pasangan mereka. Menurut Boni, pembicaraan tentang ibu negara dan Prabowo telah terjadi sejak pemilihan presiden tahun 2014. Boni mengatakan, masyarakat kan semakin terbuka, tidak mempersoalkan ada atau tidaknya ibu negara. Pikiran orang dan waktu mereka dapat berubah. Apa mungkin Selvi Ananda, istri wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, akan menyandang status ibu negara melanjutkan sang mertua Iriana Widodo? Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sosok ibu negara. Gimana menurut kalian? By the way, berarti Selvi Ananda yang akan jadi satu-satunya ibu negara ya? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.